Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar tema bersama Pak Asis. Kita berdoa dulu yuk teman-teman sebelum belajar. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang kandungan gizi pada makanan dan juga macam-macam penyakit kekurangan gizi. Kita juga telah belajar tentang mengenali berbagai seni rupa daerah. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 3, subtema 3, pelajaran 3. Nah, apa itu pembangunan sosial? Pembangunan sosial adalah proses perubahan sosial yang terencana dan didesain atau dirancang untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk secara adil dan makmur. Cita-cita meningkatkan kesejahteraan penduduk secara adil dan makmur itu tertuang dalam dasar negara, yaitu Pancasila Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pembangunan sosial itu sendiri menggabungkan aspek sosial dan ekonomi atau budaya untuk meningkatkan taraf hidup sosial. Tujuan dari pembangunan sosial itu adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang dimaksud itu tidak hanya secara material saja, tetapi juga secara spiritual yang berguna untuk pengembangan diri masyarakat Indonesia. Nah, di lingkungan sekitar kita terdapat beberapa contoh aktivitas atau kegiatan masyarakat yang dilakukan dalam upaya pembangunan sosial. Contohnya adalah penyuluhan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan dan cara menjaga kesehatan pada masyarakat. Yang kedua, penyuluhan pertanian. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan cara meningkatkan hasil pertanian kepada para petani. Dan yang ketiga adalah kegiatan koperasi. Kegiatan koperasi bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan anggota-anggotanya. Dan yang keempat adalah kegiatan jual beli di pasar. Kegiatan jual beli di pasar itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, berdasarkan tujuan pembangunan sosial, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita bisa memandang pembangunan sosial melalui aspek ekonomi dan juga aspek budaya. Melalui kegiatan atau aspek ekonomi, kita bisa mengatakan sebagai pembangunan sosial ekonomi, yaitu pembangunan sosial yang terencana dan didesain untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk dalam bidang ekonomi atau material. Sedangkan melalui aspek budaya, kita bisa mengatakan sebagai pembangunan sosial budaya. Artinya, pembangunan sosial yang terencana dan didesain untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk dalam bidang budaya, baik itu pengembangan dirinya sendiri maupun pengembangan kehidupan bermasyarakat. Kemudian kita akan bahas contoh pembangunan sosial ekonomi di sekitar kita ya. Beberapa contoh pembangunan sosial ekonomi. Yang pertama adalah kelompok tani atau perkumpulan petani pemakai air P3A. Nah, beberapa orang petani menghimpun diri membentuk satu kelompok karena adanya kesamaan motif dan tujuan, yaitu meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup melalui kegiatan pertanian. Selanjutnya, contoh pembangunan sosial ekonomi yang kedua adalah desa wisata. Nah, desa wisata ini meningkatkan peran masyarakat setempat dalam mengembangkan kegiatan pariwisata yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tersebut. Contoh ketiga adalah kerajinan perak. Nah,
Dengan membuat kerajinan perak, baik itu usaha perorangan atau usaha bersama, merupakan salah satu usaha masyarakat setempat untuk mencapai kesejahteraan. Dan contoh keempat untuk pembangunan sosial ekonomi adalah kelompok peternak. Beberapa orang peternak membentuk satu kelompok karena adanya kesamaan sistem pengelolaan hewan ternak dalam usahanya mencapai tujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup melalui kegiatan peternakan. Selanjutnya, kita akan membahas contoh pembangunan sosial budaya yang ada di sekitar kita. Oke, contoh yang pertama adalah kegiatan sanggar tari. Nah, kegiatan ini merupakan usaha untuk melestarikan budaya seni tari tradisional atau mengembangkannya. Kemudian yang kedua adalah grup karawitan. Grup karawitan ini merupakan kegiatan bersama dalam masyarakat untuk mengembangkan seni karawitan ataupun gamelan. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga adalah kegiatan pelatihan bahasa. Bisa itu bahasa daerah, bahasa Indonesia, ataupun pelatihan bahasa isyarat yang ditujukan pada penderita atau penyandang disabilitas. Nah, kegiatan pelatihan bahasa itu merupakan kegiatan melatih dan meningkatkan kemampuan berbahasa. Contoh keempat adalah pembuatan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Merupakan upaya untuk mensejahterakan penyandang disabilitas dengan jalan membuat aktivitas para penyandang disabilitas dapat berjalan dengan lancar. Contoh kelima untuk pembangunan sosial budaya adalah penyuluhan kesehatan. Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Oke, setelah mempelajari tentang contoh pembangunan sosial ekonomi ataupun pembangunan sosial budaya, kita akan belajar usaha atau upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk pembangunan sosial ekonomi dan budaya. Nah, yang pertama kita belajar upaya pembangunan sosial ekonomi dulu ya. Oke, usaha yang bisa kita lakukan untuk pembangunan sosial ekonomi. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan diri dalam wirausaha. Yang kedua, mengikuti kegiatan pelatihan wirausaha sebagai bentuk pengembangan keterampilan diri kita dalam dunia wirausaha. Dan yang ketiga, mengembangkan kegiatan ekonomi bersama dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa maju dan makmur secara bersama-sama. Dan yang kedua adalah upaya-upaya atau usaha apa saja yang bisa kita lakukan untuk pembangunan sosial budaya. Nah, usaha atau upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mengikuti kegiatan sanggar seni, bisa seni tari, seni karawitan, seni gamelan, dan sebagainya. Yang kedua, mengikuti festival budaya. Dan yang ketiga, melestarikan makanan khas setempat. Kita bisa menjadikan makanan khas daerah kita sebagai simbol suatu daerah, promosi wisata, ataupun kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup. Dan yang keempat adalah menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara baik dan benar, sehingga budaya bangsa kita semakin meningkat kualitasnya. Apa saja bentuk realitas Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita bahas teman-teman. Yang pertama adalah piket kelas. Piket kelas merupakan hasil kesepakatan dari kelas tersebut, di mana kita dilatih untuk bertanggung jawab dalam membersihkan kelas setelah pembelajaran selesai. Yang kedua adalah upacara bendera. Upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari Senin ataupun kegiatan-kegiatan hari besar nasional.
Lanjut, yang ketiga adalah kerja bakti. Kerja bakti adalah wujud bagaimana masyarakat bersatu padu untuk membersihkan lingkungan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah musyawarah di lingkungan setempat, di mana setiap warga berhak mengajukan pendapat-pendapatnya. Sekian pembelajaran kali ini, Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman.